Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman-Nya dari Maleakhi 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya adalah imam dalam konsep imamat yang rajani. Hal ini dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tugas panggilan imamat kita adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam hal ini, kita harus memberitakan kabar keselamatan dan berkat, tetapi juga harus membimbing dan memberikan teguran kepada orang yang salah dan berdosa. Sebab itulah gunanya firman Tuhan. Paulus menjelaskan dalam 1 Timotius 3, 16-17 demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk melakukan tugas imamat tersebut, seorang hamba Tuhan harus memiliki iman dan dapat dipercaya, takut akan Tuhan, dan senantiasa berjalan bersama-sama dengannya. Senantiasa memberitakan kabar baik dan keselamatan yang dari Tuhan, dan menegur kesalahan orang yang berdosa, agar dia kembali kepada Tuhan. Dalam konteks bacaan kita hari ini, Tuhan mengatakan hal tersebut dalam perjanjiannya dengan imam. Di Maleakhi 2 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan berkata demikian. Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk di antaramu, ke antaramu, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku akan membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya, aku akan mematahkan lenganmu, dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari raya. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan padanya. Pada pihak lain, ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang di antara kita dipanggil Tuhan untuk melakukan tugas imamat orang percaya, itu untuk memberitakan firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan yang baik, kita harus tetap takut dan menghormati Tuhan, bukan mencari kehormatan bagi diri sendiri. Kita harus konsisten menyatakan kebenaran, baik atau tidak baik keadaannya. Kita harus memberikan teguran dan nasihat kepada setiap orang yang menyimpang dari kebenaran Tuhan, supaya mereka bertobat. Kita harus memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka cita, memberikan semangat dan pengharapan bagi orang-orang yang berputus asa. Jangan seorang pun di antara kita yang menjadi batu sandungan, secara khusus kepada para imam tahbisan, para pendeta, majelis, dan lain-lainnya. Tunaikanlah tugas panggilanmu,
sebagai ibadah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Apabila engkau setia melakukan tugas panggilan, maka Tuhan akan melimpahi engkau dengan berkat sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tetapi apabila engkau lalai dan menyimpang dari jalan kebenarannya, maka Tuhan akan mengutuk engkau. Karena itu, marilah kita menunaikan tugas panggilan kita dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat menunaikan tugas panggilan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar, yang telah memanggil kami menjadi imam di hadapan Tuhan. Maka perlengkapi kami dan berikan hati hamba serta kesetiaan untuk menunaikan tugas panggilan kami dengan benar, baik dan setia di hadapan Tuhan. Maka kiranya Bapa yang meneguhkan kami dan menguatkan melakukan tugas panggilan tersebut hanya dengan kekuatan yang dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat menunaikan tugas panggilan. Tuhan Yesus memberkati. Oras, oras, oras.